Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh-solehah. Semoga anandaku sekalian di rumah sudah sholat duha dan murojaah seperti bagaimana kebiasaan kita dalam menyambut pagi dengan sholat duha dan murojaah secara rutin. Tetap semangat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang senantiasa mendampingi Ananda setiap harinya dalam pembelajaran daring. Baik, hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk pembelajaran tematik IPS tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap pahlawan. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan membaca doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Kemarin Ustadz Indrit juga sudah membahas mengenai beberapa tokoh pahlawan nasional ya. Dan kemudian di subtema 2 kemarin Anandaku juga sudah mendapatkan materi mengenai tokoh-tokoh nasional dan kerajaan Islam. Hari ini kita lebih mempelajari lagi ya sikap pahlawan dari beberapa tokoh pahlawan nasional. Ya, tetap semangat ya. Kita mulai. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yakni memahami sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Ya, dalam bentuk peta pikiran ini kita sudah mempelajari ya di materi bahasa Indonesia kemarin. Ya, kita lanjut mengenal pahlawan nasional. Ya, kita sudah mengenal beberapa nama dan asal daerah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua bisa disebut pahlawan nasional. Kita lihat ya, apa saja sih syarat-syarat pahlawan nasional? Iya, gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi itu syarat-syarat sampai bisa disebut sebagai pahlawan nasional. Kita lanjut ya. Ini beberapa contoh pahlawan nasional ya. Masih banyak lagi pahlawan nasional. Hanya Ustazah menampilkan 4 foto ya. Ada yang tahu ini siapa? Iya, tepat sekali. Ini adalah Sultan Hasanuddin, yakni dari pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Kemudian ini ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Ini adalah Cut Nadian, yaitu pahlawan nasional dari Aceh. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu? Iya, ini adalah Bung Tomo. Kemudian yang keempat ini adalah, ada yang tahu? Ini selalu ada dalam kelas kita ya, yakni Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu gelar atau julukan tokoh atau pahlawan nasional ini? Iya, tepat sekali ya. Ini dinamakan atau diberi gelar Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ya. Sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Silakan dibuka buku Bupena 4B-nya halaman 118. Ya. Ini
Ini adalah salah satu contoh bentuk peta pikiran ya. Nama lengkapnya yakni Raden Mas Ontowiryo Bendara Pangeran Harya Diponegoro, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Lahir pada 11 November 1785 dan wafat tanggal 8 Januari 1855. Kemudian jasa dan peran yang dilakukan yakni melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya, yang pertama ikhlas berjuang, yang kedua rela berkorban, yang ketiga gagah dan berani, yang keempat berjiwa kesatria, 5 penuh semangat, 6 pantang menyerah. Ya, jadi ini adalah sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro yang patut kita teladani sebagai warga negara Indonesia. Oke. Ya, sikap kepahlawanan Diponegoro yang lainnya yaitu Pangeran Diponegoro menantang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Kemudian Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini strategi perang yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Ya. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Silakan dibuka buku Bu Pena 4B-nya ya, halaman 129. Iya, ini contoh bentuk peta pikiran ya. Nanti saya tugaskan membuat seperti ini. Karena kita sudah dapat di tematik bahasa Indonesia kemarin ya. Iya, jasa dan peran yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yakni mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Kemudian yang kedua, menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Kemudian yang berikutnya, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda yakni gagah dan berani, kedua penuh semangat, tiga pantang menyerah. Kemudian Sultan Iskandar Muda memiliki penghargaan atau disebut sebagai pahlawan nasional. Ia turut berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi bagian Indonesia, yakni di Aceh ya. Kemudian peninggalan yang diwariskan oleh Sultan Iskandar Muda yakni Masjid Raya Baitur Rahman, yakni Masjid Agung Aceh. Jadi itu adalah sikap kepahlawanan dan jasa yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk bangsa Indonesia sehingga kita dapat merdeka seperti saat ini. Baik. Ya, pahlawan masa kini. Jadi sekarang itu bukan lagi penjajahan Belanda maupun Jepang ya, tetapi tetap banyak orang yang bisa disebut sebagai pahlawan meskipun tidak memperoleh gelar pahlawan dari pemerintah. Ya, mereka pahlawan di bidangnya masing-masing. Misalnya dokter dan tenaga kesehatan merupakan pahlawan dalam melawan wabah COVID dan penyakit lainnya. Kemudian orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, para olahragawan yang mengharumkan nama negara di ajang pertandingan. Dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan masa kini yang lainnya. Karena setiap orang adalah pahlawan untuk dirinya dan orang lain, termaksud kita ketika kita membantu melawan virus corona ya atau COVID-19 untuk tidak menyebar luas dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Baik. Selanjutnya mari kita saksikan video pahlawan masa kini. Silakan disimak.
Kemudian sebelum Ustazah akhiri ya, tafsir dalam Quran surah Al-A'raf ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka, bumi, dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak akan ada yang dapat menolongnya, dan sekali-kali tak ada penolong bagi mereka selain Allah. Iya. Jadi itu ya, kita memang harus berusaha untuk keluar dari hal-hal yang buruk. Ya, seperti kemarin mungkin ada yang nilainya agak turun daripada waktu kelas 3, maka kita harus berusaha belajar lebih giat lagi di semester 2 ini sehingga dapat membuat prestasi kita kembali lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena janji Allah tidak akan merubah kecuali kita yang berusaha untuk merubahnya. Ya, jadi tetap semangat ya anak soleh soleha, karena di balik pandemi mungkin ada hikmah-hikmah di balik semua ini. Ya, dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian Ustazah lanjut ya, tugas tematik IPS. Ya, nanti Ustazah bagikan LKS-nya ya. Ya. Yang pertama adalah tuliskan sikap-sikap yang patut diteladani dari Sultan Iskandar Muda. Ya. Silakan dituliskan ya, apa-apa saja sih sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani. Ya, ada di subtema 1 dan 3 ya jawabannya. Kemudian yang kedua, tuliskan bentuk-bentuk perjuangan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Ada ya, silakan dibaca kembali apa yang sudah Ustazah sampaikan, mendengarkan kembali. Ada di jawabannya, ada di subtema 2. Kemudian yang ketiga, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Ya, yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Ya, silakan anandaku menuliskan perjuangan apa yang dilakukan Sultan Hasanuddin, kemudian sikap kepahlawanan apa yang dimiliki. Ya, seperti tadi contohnya di Sultan Iskandar Muda dan Pangeran Diponegoro ya. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan ya. Jadi silahkan dituliskan perjuangan apa yang dilakukan selama pandemi dan sebelum pandemi, silahkan. Kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki. Ya, silahkan dituliskan ya. Boleh di print, boleh ditulis tangan. Ya, semoga dipahami ya Ananda soleh-soleha di rumah. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustazah ya melalui chat WA. Ya, semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugas ya, dan tetap semangat untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Syukuran jazakumullah khair anandaku sekalian yang sudah memperhatikan, menyimak dengan baik penjelasan Ustazah hari ini. Semoga dapat dipahami dan tetap semangat belajar dari rumah. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.